Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Fauzi Rizky Ramadan dengan 3 NIM terakhir yaitu 039 dari program studi Rekayasa Perancangan Mekanik Sekolah Vokasi. Nah, di sini saya akan melanjutkan kembali materi kita yaitu di kondisional. Nah, tapi sebelumnya di materi kali ini kita juga akan membahas materi sebelumnya yaitu tentang boolean. Seperti yang kita tahu di pelajaran kemarin, ada tipe-tipe data yang lain sama seperti boolean yang akan kita bahas kembali di kali ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja masuk ke yang pertama atau topik terbaru kita, if, else, dan juga kondisional. Nah, mari kita mulai saja di kondisional. Nah, apa itu kondisional? Kondisional adalah percabangan sederhana dari sebuah program yang sudah ada. Nah, tapi sebelum itu kita akan kembali lagi ke pelajaran sebelumnya yaitu tentang boolean. Nah, kita akan mengingat kembali apa itu boolean. Nah, boolean adalah tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu nilai mungkin, yaitu true, yaitu benar, dan false atau salah. Boolean digunakan untuk mengenali flow atau keputusan dalam program. Nah, boolean berfungsi dalam pernyataan kondisional dan operasi logika. Nah, fungsi boolean ternyata lebih dari yang kita perkirakan ya teman-teman. Fungsi boolean terdapat yang pertama adalah pengambilan keputusan. Boolean menentukan path mana yang akan diikuti program berdasarkan kondisi yang bernilai true atau false. Yang kedua adalah operasi logika. Boolean memungkinkan operasi logika seperti AND, OR, atau NOT. Nah, operasi ini digunakan untuk melakukan beberapa kondisi boolean. Yang ketiga adalah pengujian kondisi. Biasanya programmer menguji apakah suatu kondisi sudah terpenuhi atau tidak. Yang keempat adalah pengendalian program flow. Nah, pengendalian program flow atau pengendalian loop atau literasi loop while atau for biasanya menggunakan kondisi boolean untuk menentukan kapan loop harus berhenti. Nah, yang kelima adalah representasi status. Boolean merepresentasikan status on atau off, ya atau tidak, aktif atau tidak aktif. Nah, kita kembali lagi ke topik yang akan kita bahas yang paling penting yaitu kondisional atau percabangan. Nah, kondisional adalah istilah untuk menggambarkan alur program yang bisa bercabang. Yang jika pada flowchart, logika digambarkan dalam bentuk cabang. Jika A, maka B. Nah, bisa kita lihat di sini yaitu kondisional. Ada statement A, dan kondisional akan masuk ke dalam sebuah kondisional. Jika kondisional itu bernilai true, maka akan menghasilkan konsekuen, dan jika bernilai false akan menghasilkan alternatif. Seperti ini ya teman-teman, jika ada masuk jika A, maka akan terjadi B. Nah, kita lanjut saja. Nah, kondisional selain untuk percabangan, struktur tersebut juga dapat dikatakan sebagai control flow, decision, conditional, struktur if, dan sebagainya. Nah, percabangan akan mampu membuat program berpikir dan menentukan tindakan sesuai dengan logika atau kondisi yang diberikan. Kita lanjut kembali. Nah, struktur percabangan if yang pertama. Nah, percabangan if digunakan saat terdapat satu pilihan keputusan. Contoh, jika kita tidak lulus dalam ujian, maka kita ikut remedi. Sedangkan jika lulus, tidak perlu ikut remedi. Nah, di flowchart ini bisa kita lihat, kita sudah mengikuti ujian, apakah kita lulus? Jika tidak, maka kita akan ikut remedi dan kita akan naik kelas. Jika kita lulus, kita akan langsung naik kelas. Nah, itu adalah permisalan dari percabangan if. Nah, selanjutnya selain ada if, nah ini di program
Python ya teman-teman. Ujian sama dengan string input apakah Anda lulus ujian, ya atau tidak. If adalah jika ujian sama dengan ya, print naik kelas. Nah, kita menggunakan operator relasi sama dengan 2 kali untuk membandingkan isi variabel ujian. Sedangkan tanda titik 2 adalah tanda untuk memulai blok kode yang ada di bawahnya ini. Jadi ujian akan kita menggunakan operator relasi. Jika tulisannya ya, maka akan mau ngeprint naik kelas. Penulisan blok harus diberikan indentasi tab atau spasi 2 kali. Nah, di sini ini sangat penting ya teman-teman untuk indentasi tab atau spasi 2 kali. Ini bertujuan untuk memudahkan kita dan juga untuk membuat program yang kita buat lebih rapi dan lebih enak dilihat dan tidak semerawut, dan agar program berjalan dengan lancar. Nah, ini ya, saya akan berikan contohnya penulisan indentasi. Nah, penulisan indentasi yang salah ini adalah jika if ujian sama dengan ya. Nah, printnya ini langsung di bawahnya teman-teman, tidak diberikan spasi atau tab 2 kali. Tidak diberikan tab atau spasi 2 kali. Nah, penulisan indentasi yang benar adalah if ujian sama dengan ya, ini akan kita berikan tab ataupun spasi 2 kali, baru kita ketik print naik kelas. Nah, untuk itulah untuk penulisan indentasi. Nah, kita akan lanjut ke selanjutnya, yaitu struktur percabangan if atau else. Nah, percabangan if atau else digunakan saat terdapat 2 pilihan keputusan. Contoh, jika umur lebih dari atau sama dengan 18, maka dapat membuat SIM. Sedangkan di bawah umur 18 tahun tidak dapat membuat SIM. Nah, seperti yang bisa kita lihat di flowchart ini, jika kita memulai program, kita akan disuruh untuk menginput umur. Nah, umur seperti yang kita di contoh tadi lebih dari atau sama dengan 18, maka jika umur kita lebih dari atau sama dengan 18, ya boleh membuat SIM. Nah, jika kurang dari 18, maka tidak boleh membuat SIM dan program selesai. Nah, selanjutnya adalah di contohnya di Python. Nah, umur sama dengan input berapa umur kamu. Nah, jika umur lebih dari sama dengan 18, kamu boleh membuat SIM. Nah, else ini jika selain di program di atas atau kurang dari 18, yang akan dijalankan oleh program adalah yang ada di else. Nah, yaitu print kamu belum boleh membuat SIM. Selain blok if, terdapat juga blok else yang akan dieksekusi apabila kondisi umur kurang dari 18 atau false, seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini ada lagi struktur percabangan if, elif, atau else. Nah, percabangan if, elif, atau else digunakan saat terdapat lebih dari 2 pilihan keputusan. Nah, kalau if dan else tadi hanya ada 2 keputusan. Nah, ini if, elif, dan else jika terdapat lebih dari 2 keputusan. Kata kunci elif artinya else if. Maaf teman-teman. Fungsinya untuk membuat kondisi atau logika tambahan apabila kondisi pertama salah. Nah, contohnya if begini, maka ini, elif begitu, maka itu. Nah, jika keduanya tidak ada, maka else pokoknya begitu deh. Begitu teman-teman. Untuk itu, if begini maka ini, else begitu maka itu. Jika tidak keduanya, pokoknya begitu deh. Nah, di sini saya sudah membuat flowchartnya untuk sebuah contoh nilainya. Nah, kita akan memulai program. Nah, kita di sini untuk input nilai terlebih dahulu. Nah, ini if jika nilai lebih dari sama dengan 90, maka akan bernilai true dan akan memprint grade A. Nah, jika kurang dari 90 akan turun ke bawahnya ke nilai
lebih dari sama dengan 80 akan ke grade B dan seterusnya sampai ke D. Nilai kurang dari 50, jika masih turun lagi akan langsung terpilih grade E. Nah, cetak grade dan selesai. Nah, itu tadi di flowchartnya. Di sini kita akan melihat di Replit-nya atau Python. Nilai sama dengan inputkan nilaimu berapa. Nah, if nilai lebih dari sama dengan 90, grade akan print A. Nah, elif, jika if yang pertama tidak ada atau nilai kurang dari 90, maka akan ke program yang kedua, yaitu elif nilai lebih dari sama dengan 80, grade B+. Nah, seterusnya, dan ini akan mengulang kembali ke seterusnya. Nah, jika di sini nilai kurang dari 40, maka else akan bekerja seperti tadi yang kita bilang, jika ini maka itu, jika itu maka ini, jika tidak keduanya maka terserah deh apa itu, yaitu grade E. Nah, kita lanjut saja. Nah, kita di sini juga akan membahas flowchart atau diagram alur. Seperti yang apa itu sih flowchart? Dari tadi pasti teman-teman juga bingung. Saya bilang flowchart, apa itu flowchart? Nah, flowchart adalah, atau diagram alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Nah, flowchart digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart berperan penting dalam pemutusan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Nah, fungsi flowchart yaitu untuk memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya. Nah, di sini juga ada simbol-simbol di flowchart. Nah, yang akan saya mungkin jelaskan beberapa saja. Nah, untuk tanda yang bisa kita lihat yaitu anak panah, yaitu adalah untuk flow. Simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini juga disebut dengan connecting line. Nah, jadi flow ini untuk menggabungkan simbol satu dengan simbol yang lainnya seperti yang bisa kita lihat tadi di sini. Nah, ini dihubungkan oleh line di sebelah sini, dihubungkan oleh flow, dan selanjutnya adalah on page reference. Nah, yang berbentuk oleh lingkaran, simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Nah, ini tadi langsung saya contohkan saja. Nah, di sini kan contoh di sini adalah bidang untuk menggambarnya. Nah, jika saya langsung menaruh ini berurutan ke bawah, pasti tidak akan muat di bidangnya karena bidangnya hanya segini. Nah, untuk itu saya menggunakan on page reference. Nah, yaitu ini ini. Nah, jadi kita turun akan masuk ke on page reference dan akan kembali lagi di sini dan akan turun kembali. Nah, off page reference, simbol keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Nah, ini untuk sebuah kasus seperti di sini ada lembar kerja A dan di sini ada lembar kerja B. Nah, off page itu untuk menyambungkan dari lembar kerja A ke lembar kerja B. Nah, terminator selanjutnya adalah yang berbentuk oval atau oval, simbol yang menyatakan awal atau akhir dari sebuah program. Nah, bisa kita lihat juga contohnya di sini, yaitu start dan selesai. Itu adalah awal dan akhir sebuah program. Nah, yang kotak ini atau persegi yaitu proses, simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Misalnya adalah decision, simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya atau tidak. Seperti di sini ini bisa benar ya atau tidak. Nah, input atau output,
simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Jadi di sini input nilai dan output cetak grade. Nah, ini ada yang lainnya manual operation, dokumen, dalam proses, display, dan preparation yang bisa kita lihat di sini. Bisa teman-teman lihat dengan cara mempost videonya. Nah, di sini saya akan langsung saja untuk ke replit-nya. Contohnya langsung yaitu activity, yaitu di temperatur untuk menyontohkan if atau else. Nah, di sini ada sudah terset temperatur ke 26,7 derajat. Nah, if jika temperatur lebih dari kurang dari 20 maka akan mengaktifkan heater. Nah, jika if ini tidak terpenuhi maka akan pindah ke else. Nah, if ini bisa kita tambahin lagi di else akan masuk ke jika temperatur berada di lebih dari 19,9 dan di bawah 25,1 dan print OK. Jika tidak kedua ini maka akan turn the cooler on. Seperti yang saya akan jika di sini temperatur 26,7 maka akan terbilang turn the cooler on karena suhu di sini terlalu besar. Jika kita ubah suhu di sini di sekitar 17 derajat mungkin. Nah, kita di sini akan lihatnya. Nah, temperatur 17 dan Indo akan langsung masuk ke turn heater on. Nah, kita akan langsung saja pindah dari scratch pindah ke replit. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkannya di replit yaitu temperatur atau suhu. Suhu saat ini adalah 20. Nah, jika suhu kurang dari 20 maka turn the heater on. Nah, jika if ini tidak terpenuhi maka akan ke else yaitu temperatur lebih besar sama dengan 20 dan temperatur lebih kecil sama dengan 25 print OK. Nah, jika kedua program ini tidak termasuk maka print the cooler on. Oke, akan kita langsung saja Oke, karena temperatur di sini 20. Nah, 20 itu ada di antara lebih dari sama dengan 20 dan 25 kurang dari 25. Nah, jika kita ubah di sini ke 27,3 nah, di sini akan muncul turn the cooler on karena suhu di sini lebih dari 25. Dan itulah if, else, dan temperatur. Nah, kita akan langsung saja berpindah ke project. Seperti yang di video-video sebelumnya, di video ini juga terdapat project yang sudah saya buat. Nah, project ini adalah bernama Are You All Enough to Drive? Nah, di program ini saya sudah membuat, bisa kita lihat di sini. Nah, saya akan jelaskan dari atas. Kita bertanya, di mana kamu ingin berkendara? Nah, di sini ada pilihannya, sudah saya berikan pilihannya teman-teman untuk tidak membingungkan. Nah, South Africa, Meksiko, India atau France. Nah, di sini juga sudah ada variabel negara dan juga ada variabel umur bangunan. Dan di sini juga kita akan ditanya berapa umur kita. Nah, di sini ada yang pertama yaitu South Africa. User jika lebih dari 16 you can drive, jika kurang dari 16 you cannot drive. Nah, kita looping lagi teman-teman di Meksiko, kita juga sama looping lagi
user age lebih dari 17, you can drive. Lebih dari 15, you can drive with parental arrangement. Nah, kita di sini hanya menambahkan sedikit atau mengimprovisasi sedikit. Nah, di sini ada India, ada French, dan nah di sini ada yang unik teman-teman. Jika kita memasukkan bukan 4 pilihan di atas, dia akan memprint data is not available for this country. Nah, kita coba saja. Baik, great. Where do you want to drive? Aku akan menjawab Meksiko. Enter, dan berapa umur kita? 19. Nah, di sini dia akan langsung memprint you can drive karena saya memasukkan negaranya yaitu negara Meksiko, berarti program akan langsung skip di program South Africa dan akan langsung fokus ke program di Meksiko ini. Nah, saya memasukkan umur saya yaitu 19. Jadi country sama dengan Meksiko sudah benar. Jadi kita akan hanya fokus pada program ini, dan umur lebih dari 19 lebih dari 17. Jadi itu akan langsung mencetak you can drive. Nah, di sini kita akan mencoba Indonesia. Umur kita masukkan 18. Nah, ini adalah yang saya bilang tadi, yaitu spesial. Karena kita hanya memasukkan 4 ini dan Indonesia tidak termasuk. Data is not available for this country. Nah, itu adalah di Scratch. Bisa kita lihat teman-teman. Dan kita akan langsung saja pindah ke Replit yang sudah saya buat juga. Nah, bisa kita lihat di sini di Replit saya sudah sedikit mengubahnya, yaitu negara input di mana kamu mau mengemudi, yaitu Indonesia, Malaysia, Jepang, dan India. Umur pengemudi, berapa umurmu? Nah, if negara Indonesia umur pengemudi lebih dari 18 atau sama dengan 18, kamu boleh mengemudi. Else, kamu boleh mengemudi seperti yang saya jelaskan tadi. Ini sama, hanya beda saja cara membuatnya. Jika di Scratch bisa langsung kita ketik if else, dan tetapi jika di Replit kita harus menggunakan blok-blok yang sudah ada. Nah, kita akan langsung saja coba ya teman-teman. Dimana kamu mau mengemudi? Kita jawab Malaysia. Kita enter. Berapa umurmu? Umurnya 16. Nah, kamu masih di bawah umur karena saya memasukkan umur 16, dan 16 itu adalah lebih dari 15 tetapi di bawah 17. Jadi itu lebih dari 15 sama dengan 15. Kamu masih di bawah umur. Nah, kita coba kembali seperti yang tadi. Saya juga di sini ada negara yang ada masuk tidak ada dalam daftar, yaitu coba kita masukkan Amerika. Umurmu 20. Nah, negara yang ada masukkan tidak ada dalam daftar. Nah, seperti itu untuk program-programnya teman-teman. Nah, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan dan menonton. Dan apabila ada kekurangan kata, kesalahan ataupun salahnya, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya Fauzi Rizky Ramadan pamit undur diri. Terima kasih.